Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik hutan lebat, tradisi lama selalu menjadi bayang-bayang yang menghantui setiap langkah penduduknya. Desa Sembunyi, begitu namanya, menyimpan rahasia yang telah diwariskan turun-temurun. Di antara rahasia itu, kisah tentang pengantin setan menjadi legenda yang tak pernah lekang oleh waktu. Cerita ini bermula pada malam pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, namun berubah menjadi mimpi buruk yang menghantui jiwa. Pesta pernikahan yang diadakan di sebuah rumah tua bergaya klasik, dengan arsitektur peninggalan zaman kolonial, menyimpan nuansa kelam. Pengantin yang tampak sempurna, Raka dan Sari, awalnya mendapat restu dari kedua keluarga. Namun, di balik senyum manis dan tawa yang menggema di ruang pertemuan, tersembunyi kekuatan gelap yang telah mengintai sejak lama. Pada malam itu, langit yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi hitam pekat. Angin berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan dan membuat pintu-pintu kayu berderit seakan membuka rahasia yang lama terkunci. Para tamu, yang awalnya menganggap keanehan itu sebagai bagian dari keunikan pesta, tiba-tiba merasakan kehadiran sosok-sosok tak terlihat. Seorang kakek tua, pemuka agama desa, sempat membacakan doa untuk mengusir roh jahat, namun doanya pun seakan tersesat di udara malam, berubah menjadi bisikan-bisikan mengerikan. Saat tengah malam tiba, Sari yang tengah tertidur di kamar pengantin mulai terbangun. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar bisikan lirih yang terus memanggil namanya, "Sari, Sari." Suara itu datang berulang-ulang, mengundang sesuatu yang mengerikan. Dengan rasa takut yang meliputi, ia membuka mata dan melihat bayangan samar di sudut ruangan. Bayangan itu menyerupai sosok wanita dengan mata menyala merah dan senyum sinis yang mengirimkan getaran dingin ke seluruh tubuhnya. Rasa takut itu menghimpit, seakan dunia telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Tak jauh dari situ, Raka yang baru saja menyelesaikan doanya bersama para tamu di ruang pertemuan merasakan keanehan sendiri. Dalam hatinya tercium firasat bahwa peristiwa malam itu taklah biasa. Langkah kakinya yang tegas tiba-tiba melambat ketika ia mendengar suara langkah berat mendekati koridor. Pintu kamar pengantin terbuka perlahan, dan udara dingin menusuk kulitnya. Di ambang pintu, tampak sesosok bayangan yang menatapnya dengan tatapan kosong dan menakutkan. Tanpa sempat berpikir, Raka pun terjatuh pingsan. Suasana kian mencekam, seolah setiap sudut ruangan menyimpan kehadiran makhluk yang tidak diundang. Keesokan harinya, desas-desus tentang keanehan malam itu menyebar ke seluruh desa. Beberapa saksi mata melaporkan melihat bayangan-bayangan berkeliaran di sekitar rumah tua itu, dan ada pula yang mendengar suara tangisan serta jeritan yang menggema di lorong-lorong gelap. Pak Hadi, pemuka agama yang menyaksikan sendiri tragedi tersebut, segera datang untuk melakukan ritual pengusiran roh. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh kehadiran setan pengantin itu. Ritual berlangsung dengan penuh kesungguhan. Di tengah upacara, tiba-tiba api dari lilin-lilin yang dinyalakan berubah menjadi nyala merah pekat. Suara-suara gaib semakin nyaring, memenuhi ruangan dengan aroma dupa yang membakar dengan intensitas luar biasa. "Ya Allah, lindungi kami dari kejahatan ini," teriak Pak Hadi. Namun jawabannya datang berupa gelombang energi yang menusuk hati, seolah doa yang dilantunkan malah membuka gerbang menuju dimensi lain, neraka yang tersembunyi di balik realitas. Sari, yang kini tersadar dari mimpi buruknya, mendapati dirinya dikelilingi oleh bayangan yang menari di sekelilingnya. Wajah-wajah tak berjiwa muncul dari balik kegelapan, menyuarakan kata-kata yang tak bisa dipahami. Dalam kebingungan dan ketakutan, Sari mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan sejak kecil. Namun, setiap kata yang terucap seolah membangkitkan lebih banyak entitas yang haus akan jiwa. Sementara itu, Raka yang terbangun di ruang tamu mendapati dirinya dikelilingi oleh kerumunan orang dengan tatapan penuh ketakutan. Dari balik dinding, bayangan hitam melintas cepat,
disertai erangan yang terus-menerus, pengantin setan, tak satu pun dari mereka berani mendekat, seolah takut menyentuh kegelapan yang meresap ke dalam setiap serat keberadaan. Puncak kejadian malam itu terjadi ketika lonceng gereja berdentang tanpa henti, menggema dari ruang bawah tanah rumah tua yang sejak lama dipercaya sebagai pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Dalam kegelapan pekat itu, tangan-tangan tak terlihat mulai mencengkeram jiwa-jiwa yang hadir. Pak Hadi, dengan wajah yang sudah dipenuhi air mata ketakutan namun penuh keyakinan, melanjutkan doanya meski udara seakan berat oleh kehadiran kekuatan jahat. Namun, seiring waktu berlalu, suara-suara gaib mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam dan tekanan yang menusuk setiap sudut ruangan. Di balik tragedi malam itu tersimpan kisah lama yang tak pernah diceritakan. Konon, pada masa lampau, rumah tua itu pernah menjadi saksi pernikahan seorang wanita muda bernama Ratna, yang dipaksa menikah dengan pria yang tak pernah ia cintai. Dalam keputusasaan, Ratna mencari pertolongan pada kekuatan gaib untuk mengubah nasibnya. Namun, apa yang terjadi justru membuka pintu neraka. Saat upacara pernikahan berlangsung, Ratna terjebak di antara dunia nyata dan dunia setan. Hatinya yang hancur melahirkan lautan amarah, dan kutukan pun menimpa setiap tamu yang hadir. Sejak malam itu, arwah Ratna tidak pernah tenang, dan sering muncul mendampingi pasangan pengantin yang berani melanggar batas antara dunia dan kegelapan. Malam itu, kehadiran Ratna tampak nyata. Dalam cahayanya yang redup, wajah pucatnya dengan mata penuh dendam menatap tajam Sari. "Akulah pengantar bagi mereka yang terperangkap di antara dunia," bisik Ratna dengan suara serak yang mengirimkan getaran dingin ke tulang sumsum. Sari pun merasakan keterikatan aneh, seolah nasibnya telah tertulis dalam kutukan yang tak terhindarkan. Di sisi lain, Raka yang terbaring lemah mulai mendengar percakapan suara-suara yang berbicara tentang pengorbanan dan penebusan jiwa, seakan mengisyaratkan bahwa malam itu hanyalah awal dari penderitaan yang tak berkesudahan. Sejak kejadian mengerikan itu, kehidupan di desa Sembunyi tak pernah sama lagi. Setiap sudut desa menyimpan kenangan kelam malam pengantin setan. Anak-anak yang dulu bermain dengan riang kini mendengarkan kisah itu dengan tatapan takut, seolah-olah legenda itu bisa menjadi ramalan nasib mereka di masa depan. Bahkan bangunan tua yang dulu menjadi tempat berkumpul kini terbungkam oleh aura misterius, menjadi saksi bisu dari tragedi yang pernah terjadi. Di sebuah warung kopi kecil di pinggir desa, Pak Tarto, seorang penatua yang pernah menyaksikan kejadian itu, menceritakan dengan nada lirih, "Kami semua percaya bahwa di balik keindahan malam pernikahan itu, ada sesuatu yang jauh lebih kelam. Bayangkan, ketika doa yang paling suci berubah menjadi seruan dari dunia lain, kutukan pun tak bisa dihindarkan. Aku masih ingat bagaimana malam itu seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan." Suara Pak Tarto menggema, menambah kesan tragis yang membuat setiap pendengar terpaku dalam keheningan. Bahkan pendeta dari kota besar pun mendatangi desa Sembunyi untuk menyelidiki fenomena ini. Mereka membawa peralatan canggih dan kitab-kitab kuno tentang mistisisme, namun tak satu pun mampu menjelaskan keanehan yang terjadi. Dalam catatan mereka, malam pengantin setan itu masuk ke dalam daftar misteri tak terpecahkan, sebuah enigma yang mengaburkan batas antara ilmu pengetahuan dan kekuatan supranatural. Malam demi malam berlalu, dan kehadiran arwah pengantin setan semakin nyata. Di rumah tua yang kini dijuluki rumah kutukan, bayangan dan suara-suara aneh kerap muncul di setiap sudut. Seorang remaja bernama Dito, yang penasaran dengan cerita tersebut, memutuskan menyelidiki sendiri. Dengan senter di tangan dan keberanian yang rapuh, Dito menyusup ke dalam rumah itu pada malam yang sepi. Begitu ia melangkah ke lorong gelap, hawa dingin menusuk tulang, dan tiba-tiba pintu yang telah lama terkunci terbuka dengan sendirinya, mengundang ia untuk masuk lebih jauh. Di ruang tengah yang luas, Dito menemukan sebuah cermin besar yang letak di tengah ruangan. Dari balik retakan itu muncul bayangan samar seorang wanita dengan mata menyala, persis seperti deskripsi yang diceritakan penduduk. "Apa yang kau cari, Nak?"
Suara itu bergema, membuat darah Dito membeku. Ia mencoba melangkah mundur, namun kakinya seolah terpaku. Saat hendak berteriak, bayangan itu mendekat, menutupi seluruh ruangan dengan kegelapan pekat. Dalam kebingungan dan ketakutan, Dito mendengar suara-suara masa lalu yang menceritakan penderitaan, pengorbanan, dan kutukan yang telah menghantui generasi demi generasi. Setiap doa yang kau panjatkan, setiap harapan yang kau simpan, telah mengundang kegelapan yang tak pernah kau bayangkan, bisik suara itu. Dito akhirnya berhasil melarikan diri, namun pengalaman itu terus menghantui pikirannya. Kisah Dito segera menyebar, menambah daftar panjang cerita mengerikan yang kini menghantui setiap sudut desa sembunyi. Di malam-malam gelap, setiap tetangga bercerita tentang bayangan yang mengikuti di jalan, tentang suara-suara aneh yang muncul tanpa sebab, dan tentang perasaan tertekan yang menghantui setiap langkah. Pengantin setan itu bukan lagi sekadar legenda, melainkan realitas yang menakutkan bagi siapapun yang berani menantang batas alam gaib. Tak hanya itu, para ahli paranormal mulai berdatangan ke desa. Mereka membawa peralatan modern untuk merekam suara dan bayangan, dan salah satu rekaman yang paling terkenal adalah ketika kamera menangkap sosok seorang wanita berambut panjang, berdiri di jendela kamar pengantin. Sosok itu menatap langsung ke kamera, seolah mengetahui dirinya sedang dipantau. Rekaman itu segera viral, menguatkan keyakinan bahwa malam pengantin setan adalah nyata. Seiring meningkatnya ketakutan, beberapa penduduk desa pun mencoba ritual pembersihan. Mereka berkumpul di halaman rumah kutukan, membawa sesajen dan berdoa dengan sepenuh hati agar kutukan itu sirna. Namun, setiap doa dan mantra yang mereka lantunkan seolah malah memanggil kembali kekuatan yang lebih besar. Langit yang tadinya cerah berubah mendung, dan kilat menyambar di atas rumah tua itu, seolah alam ikut meratap atas nasib desa. Hari demi hari berlalu, namun bayangan pengantin setan tidak pernah pergi. Malam demi malam, penduduk desa hidup dalam ketakutan akan kehadiran arwah yang tak bisa dijelaskan. Bahkan keindahan alam yang dulu mempesona kini terasa suram, seolah ditutupi awan hitam yang siap menerkam kapan saja. Dalam setiap hembusan angin, terdengar bisikan yang mengingatkan bahwa kegelapan selalu siap mengambil alih, bahwa setiap doa yang tulus bisa berubah menjadi kunci pembuka pintu neraka. Hingga pada suatu malam, ketika bintang-bintang tersembunyi di balik tabir awan, desa sembunyi kembali dikejutkan oleh teriakan yang menggema dari rumah kutukan. Seorang wanita muda yang dikenal karena kebaikan hatinya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keluarganya menemukan pesan terukir di dinding rumah dengan tinta seolah berasal dari darah. Kau telah memilih jalan yang salah, dan doamu telah membuka gerbang neraka. Pesan itu mengguncang seluruh desa, menambah kepanikan dan kekhawatiran akan nasib setiap jiwa yang berani melangkah ke wilayah terlarang itu. Dalam keputusasaan, beberapa keluarga pun memilih meninggalkan desa, berharap kegelapan itu tak mengikuti. Namun, kutukan pengantin setan seakan melekat erat pada tanah itu. Setiap kali seseorang berusaha melupakan atau mengabaikan peristiwa tersebut, kegelapan kembali muncul, pengingat pahit bahwa ada harga yang harus dibayar ketika melangkahi batas alam gaib. Kini, cerita tentang malam pengantin setan telah menjadi pelajaran bagi setiap generasi di desa sembunyi. Sebuah peringatan yang disampaikan lewat bisikan angin, tatapan kosong, dan doa yang berubah jadi jeritan. Kisah ini mengajarkan bahwa di balik setiap keindahan selalu tersimpan sisi gelap yang siap mengintai. Setiap langkah harus diiringi kebijaksanaan, karena ketika doa dijadikan pengantar neraka, keputusasaan dan kehancuran akan segera menyusul. Tak heran, setiap perayaan pernikahan di desa kini selalu disertai upacara khusus sebagai bentuk perlindungan. Hanya Pak Hadi yang masih setia melantunkan doa setiap malam, berusaha menahan gelombang kegelapan yang selalu mengintai. Ia berpesan kepada generasi muda, ingatlah, setiap doa memiliki kekuatan. Gunakanlah dengan bijaksana, sebab tidak semua doa membawa cahaya. Saat fajar menyingsing dan matahari perlahan naik, desa kembali diselimuti keheningan yang mencekam. Namun,
Di balik senyum para penduduk tersimpan ketakutan mendalam, ketakutan akan malam yang kelam, bisikan dari dunia lain, dan pengingat bahwa malam pengantin setan masih berkeliaran, menunggu saat yang tepat untuk mengklaim jiwa-jiwa yang lengah. Di antara puing-puing kenangan dan doa yang tersisa, tersimpan kebenaran yang tak bisa disangkal, kepercayaan yang tulus harus diimbangi dengan kesadaran akan batas duniawi. Karena ketika doa dijadikan pengantar neraka, setiap harapan berubah menjadi kutukan dan setiap cinta pun bisa terbenam dalam keputusasaan. Demikianlah kisah malam itu, kisah yang mengaburkan batas antara surga dan neraka, antara cahaya dan kegelapan. Sebuah pengingat abadi bahwa dalam dunia yang penuh misteri ini, setiap doa dan setiap langkah memiliki konsekuensinya masing-masing. Hingga kini, pengantin setan tetap hidup dalam setiap bisikan malam, dalam setiap doa yang dipanjatkan, dan dalam setiap hati yang pernah percaya bahwa cinta mampu menaklukkan kegelapan.